Salam adik-adik SD Kristen Eli. Apa kabarnya? Kakak yakin adik-adik pasti luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi pada pagi hari ini dengan Kak Lukas bersama-sama dengan kakak pada pagi hari ini merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan mengangkat kuncian kita bagaikan bencana, tetapi kita ambil dari verse 1. Kumo seperti Yesus. Tuhan kami Yesus Kristus, segala pertolongan-Mu di dalam kehidupan pada saat ini Tuhan, tolong adik-adik kami SD Kristen Eli dimanapun mereka berada. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman. Kami yakin dan percaya segala firman-Mu itu mengandung janji dan menjadi bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menerima segala kebenaran dan menerima janji firman. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Nah, pada pagi hari ini adik-adik kita bersyukur ya, Tuhan telah menolong kita, adik-adik juga yang ada di rumah. Nah, pada pagi hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Markus 14 ayat 32 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Di taman Getsemani, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang kukehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam cobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Puji nama Tuhan adik-adik. Waktu Yesus turun ke dunia sebagai manusia, dia merasa gentar dan takut. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus berkata, "Bukan kehendaknya, melainkan kehendak Bapa di surga." Nah, pada pagi hari ini adik-adik, Kak Lukas memberikan tema kita, yaitu bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan. Amin.
Allah telah menciptakan kita serupa dan segambar dengannya. Dan apapun yang Tuhan mau atas kita, kita harus dan tetap menerima dan mensyukuri. Amin. Adik-adik SD Kristen Elim, terima semuanya apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan adik-adik. Kita harus tetap menerima dan mensyukuri. Ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, Allah telah merencanakan seluruh perjalanan yang Ia lalui. Allah memakai tubuh manusia, yaitu Yesus Kristus, supaya kita dapat diselamatkan. Sampai saat ini, adik-adik SD Kristen Elim bertumbuh di dalam Tuhan, mengalami keselamatan, menerima hidup dan menerima kehidupan yang baik saat ini. Itu karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tadi kalau sudah berkata bahwa Yesus turun ke dunia, Allah memakai tubuh manusia, tetapi Yesus itu merasa getar, takut, karena itu adalah Dia adalah manusia. Tetapi roh yang ada di dalam Yesus saat itu adalah roh Allah. Amin. Saat ini roh Allah itu ada di dalam hati kita, ada di dalam hati-hati adik-adik SD Kristen Elim. Nah, Allah juga memilih kita menjadi ahli kerajaan sorga. Oleh sebab itu kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Ya, bagaimana kita mengikuti kehendak Tuhan itu? Yaitu menyerahkan seluruh apapun yang ada sama kita, menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti ayat 36 berkata, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Sebab kehendak Tuhan adalah kehendak yang benar, yang baik untuk adik-adik SD Kristen Elim. Kalau orang tua adik-adik mendidik adik-adik di rumah untuk belajar yang baik, sekalipun itu sulit, itu adalah kebaikan orang tua supaya adik-adik masa depan adik-adik menjadi baik. Amin. Sama dengan Tuhan Yesus, kita belajar dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Ia menahan tangis, sakit dan gentar karena Dia mau disalib. Dipersiapkan, Dia berdoa di Taman Getsemani. Amin. Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Jadi kita harus belajar daripada Tuhan Yesus. Adik-adik juga, Allah sudah memberikan Tuhan Yesus untuk kita. Jadi kita bersyukur dan kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Sama adik-adik juga mengikuti kehendak peraturan daripada sekolah. Dan kita saat ini di ibadah kita, di renungan kita, adik-adik harus mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Rencana Tuhan adalah bukan rencana kecelakaan, tetapi rencana yang penuh harapan. Sekalipun yang adik-adik lalu itu sangat sulit untuk belajar, tetapi adik-adik harus berani melakukan. Biarlah firman renungan pada pagi hari memberkati adik-adik dan terus bertumbuh di dalam Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Dan adik-adik pasti menerima kehidupan yang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini secara singkat firman renungan pada pagi hari. Kau memberkati terus adik-adik kami SD Kristen Elim dimanapun mereka berada, pertumbuhan, pikiran mereka, pembelajaran mereka, Engkau selalu menolong mereka. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke.